Aku pulang ke rumah saat jam makan siang karena lupa membawa beberapa dokumen penting perusahaan. Sambil memikirkan sisa hari yang harus kujalani, aku menyeret tubuhku yang lelah menaiki anak tangga perlahan. Saat tiba di lorong, aku mendengar suara tawa dari arah kamar mandi, suara tawa yang begitu kukenal. Ketika pintu kubuka, kulihat suamiku, Bima, berada di dalam bak mandi. Di sebelahnya, ada Tania, tetangga kami dari unit 2301. Keduanya telanjang, menenggak anggur dari koleksiku sambil tertawa. Aku mengunci pintu dari luar dengan kunci cadangan. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam ponselku dan menelepon suaminya, "Doni, tolong datang ke sini sekarang," kataku. "Ada sesuatu yang harus Anda lihat dengan mata kepala sendiri." Tak pernah kubayangkan pagiku yang biasa akan berakhir seperti ini. Aku selalu bangun setiap hari pukul 6 pagi. Aku menyiapkan sarapan untuk Bima sebelum dia berangkat kerja dan memberinya kecupan di pipi. Penampilannya saat berangkat menuju perusahaan ekspor-impor yang ia kelola bersama rekan bisnisnya, Wulan, sama sekali seperti biasa. Dia tersenyum padaku dan berkata akan pulang malam nanti untuk makan malam bersama di restoran Italia yang baru buka di dekat Senopati. Tak ada sedikit pun pertanda di matanya tentang apa yang telah ia rencanakan. Sama sekali tidak ada. Aku pun berangkat kerja ke agensi pemasaran tempatku bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Itu adalah hari yang biasa. Rapat, telepon, dan rehat kopi singkat dengan Dina, rekan kerjaku yang mengeluh tentang kepala departemen yang baru. Sekitar pukul 11:30 siang, aku tiba-tiba teringat bahwa aku meninggalkan map klien baru di atas meja kerjaku di rumah. Map itu sangat penting. Berisi materi yang harus kupresentasikan dalam rapat pukul 2 siang nanti. Setelah menelepon atasanku untuk memberitahu aku mungkin sedikit terlambat, aku mengendarai mobil mungilku kembali ke Kebayoran Baru, komplek apartemen tempat kami tinggal. Jalanan macet seperti biasa. Mobil-mobil bergerak lambat, dan suara klakson yang memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Matahari yang terik menyengat di atas kepala, meskipun AC mobil sudah kuatur maksimal, aku memikirkan Bima. Senyumnya pagi tadi, cara dia menatapku sebelum pergi. Kami telah menikah selama 5 tahun, 5 tahun penuh. Kami bertemu di pernikahan seorang teman. Katanya, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Setelah setahun berpacaran, kami menikah. Kehidupan kami tenang dan nyaman, berjalan tanpa masalah besar. Setidaknya, begitulah pikiranku. Aku tiba di apartemen sekitar pukul 12:04. Aku memarkir mobil di tempat parkir khusus, mengambil tas, dan naik lift ke lantai 5. Ketika aku membuka pintu apartemen, semuanya sunyi. Sunyi yang aneh. Biasanya Tania suka menyetel musik keras di apartemennya, tapi hari ini tidak ada suara apapun. Aku masuk dan menutup pintu pelan-pelan. Seperti biasa, aku melepas sepatu dan meletakkannya di samping pintu. Aku langsung menuju ruang kerja untuk mengambil map. Ruang kerja itu berada di ujung lorong, di sebelah kamar tidur utama. Tapi sebelum sampai di sana, aku mendengar suara tawa. Suara tawa berat Bima yang sudah kudengar selama bertahun-tahun, dan satu lagi suara tawa wanita yang lebih ringan dan riang. Aku berhenti di tempat. Jantungku mulai berdebar kencang. Dari mana suara ini berasal? Bima seharusnya ada di kantor sekarang, apa yang dia lakukan di rumah? Aku mendekati pintu kamar mandi utama. Pintunya sedikit terbuka. Suara tawa terdengar jelas dan dekat dari dalam. Aku meletakkan tanganku di gagang pintu dan perlahan membukanya. Pemandangan yang kulihat membuatku membeku di tempat. Bima berada di dalam bak mandi besar kami. Bak mandi yang kami beli bersama 2 tahun lalu, yang kami anggap sebagai investasi untuk relaksasi dan kenyamanan. Dia duduk dengan separuh tubuh telanjangnya terendam air, dan di sebelahnya ada Tania. Tania yang setiap pagi tersenyum padaku di lift. Tania yang sering datang untuk meminjam gula atau garam. Tania yang beberapa kali kuundang ke apartemen untuk minum kopi bersama. Dia benar-benar telanjang. Rambut hitam panjangnya tergerai di bahunya. Di tangannya ada segelas anggur merah. Anggur mahal yang kusimpan untuk acara-acara spesial. Mereka menatapku pada saat yang bersamaan. Aku melihat keterkejutan di mata Bima.
Aku melihat wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi dalam sekejap. Tania menjatuhkan gelasnya ke dalam air. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Waktu seakan berhenti. Segalanya terhenti. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka seolah sedang menonton film, bukan kehidupan nyataku. Lalu, dengan gerakan yang sangat tenang, aku menutup pintu. Dari saku, ku keluarkan kunci cadangan. Kunci yang selalu kubawa untuk keadaan darurat, dan aku mengunci pintu dari luar. Aku bisa mendengar Bima berteriak dari dalam. Aku mendengar dia menggedor pintu dengan keras, memanggil namaku berulang kali. Tapi aku tidak menjawab. Aku berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Ku keluarkan ponsel dari tasku. Tanganku gemetar, tapi pikiranku sangat jernih. Aku mencari nomor Doni di daftar kontakku. Doni, suami Tania, seorang insinyur ramah yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Aku pernah melihatnya beberapa kali di lift atau saat rapat penghuni. Dia selalu tersenyum sopan dan menanyakan kabarku. Aku tidak begitu mengenalnya, tapi aku punya nomornya karena suatu hari Tania memberikannya untuk dihubungi dalam keadaan darurat. Aku meneleponnya. Dering pertama, kedua, ketiga, lalu dia menjawab. Suaranya tenang dan normal, seperti orang yang menerima telepon di hari kerja biasa. Aku berkata dengan suara tegas, "Selamat siang, Pak Doni. Saya Kirana dari lantai 5. Anda harus segera datang ke apartemen saya sekarang. Ada sesuatu yang harus Anda lihat sendiri." Aku tidak memberinya waktu untuk bertanya atau ragu. Kusebutkan alamat dan nomor unit, lalu kututup telepon. Aku duduk di sana dan menunggu. Aku bisa mendengar Bima masih menggedor pintu, berteriak, dan memohon. Aku juga mendengar suara Tania. Dia menangis dan mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa memahaminya. Tapi aku tidak bergerak. Aku duduk di sofa, menatap dinding di depanku, memikirkan segalanya, dan tidak memikirkan apa-apa. Bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Sejak kapan ini terjadi? Apakah ini yang pertama kali? Atau ada waktu lain yang tidak ku ketahui? Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalaku, tapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. Yang ku tahu hanyalah bahwa hidupku, seperti yang ku kenal 10 menit yang lalu, telah berakhir. Semuanya telah berubah, semuanya telah hancur. 15 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Aku bangkit dengan tenang, berjalan ke pintu, dan membukanya. Doni berdiri di sana. Dia mengenakan kemeja batik dan celana bahan, dengan ekspresi cemas dan bingung. Dia mencoba tersenyum padaku, tapi senyumnya tidak tuntas. "Ada apa, Bu Kirana?" tanyanya. "Anda baik-baik saja?" Aku tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar dia masuk. Aku menutup pintu di belakangnya. Jeritan dari kamar mandi masih terdengar, dan Bima sekarang menggedor pintu lebih keras lagi. Aku melihat wajah Doni berubah saat dia mendengar suara itu. Dia menatapku dengan mata membelalak. "Siapa di sana?" tanyanya. Aku berkata dengan suara tenang, "Mari ikut saya." Aku berjalan menuju kamar mandi, dan dia mengikutiku. Teriakan itu sekarang semakin keras. Bima berteriak, "Kirana, tolong buka pintunya." "Biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Dan suara Tania bercampur dengan suaranya, memohon agar dia tenang dan tidak berteriak. Aku berdiri di depan pintu. Doni berdiri di sampingku. Dia menatapku, lalu ke pintu. Dia sekarang mengerti. Mulai mengerti. Aku berkata padanya, "Istri Anda, Tania, ada di dalam. Bersama suami saya, Bima." Telanjang di dalam bak mandi. Aku melihat wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kaget, lalu menjadi amarah dalam sekejap. Rahangnya mengeras, matanya membelalak, dan tangannya mengepal. Dia menatap pintu yang tertutup, lalu kembali menatapku. "Benarkah?" tanyanya dengan suara tercekat. Aku mengeluarkan kunci dari sakuku dan memasukkannya ke lubang kunci. Perlahan, aku memutarnya dan membuka pintu. Pemandangan yang dilihat Doni membuatnya mundur selangkah. Bima dan Tania masih di dalam bak mandi, tapi sekarang mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan handuk. Airnya pasti sudah dingin sekarang. Mereka menggigil. Anggur yang tumpah mengambang di atas air,
dan pecahan gelas berada di dasar bak. Tania menjerit saat melihat suaminya. "Mas Doni, maafkan aku. Aku." Tapi Doni tidak menatapnya. Dia menatap Bima. Amarah membara di matanya melebihi apapun yang pernah kubayangkan. Doni masuk ke kamar mandi dengan langkah pelan dan berat, seolah berjalan dalam mimpi buruk. Dia berdiri di tepi bak mandi, menatap Tania, wanita yang dinikahinya 7 tahun lalu, ibu dari putri kecil mereka yang sekarang ada di sekolah, dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku melihat bagaimana bibirnya bergetar, bagaimana dia mencoba berbicara tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya berdiri di sana tanpa kata, dan keheningan itu lebih berat daripada teriakan manapun. Tania keluar dari bak mandi, air menetes dari tubuhnya. Dia mengambil handuk besar dari rak dan melilitkannya di tubuhnya. Dia menangis. Air mata mengalir di wajahnya yang pucat, dan bibirnya bergetar. Dia mencoba mendekati Doni, tapi Doni mengangkat tangan di depannya, sebuah isyarat jelas untuk tidak mendekat. Dia berhenti di tempat, menatapnya, menatapku, lalu menatap lantai. Bima juga keluar dari bak mandi dan melilitkan handuk di pinggangnya. Dia berdiri agak jauh dari Doni. Dia tahu kata apapun bisa memperburuk situasi, tetapi dia tidak bisa diam selamanya. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Pak Doni, saya minta maaf, ini kesalahan besar. Kami tidak bermaksud." "Tidak bermaksud?" potong Doni dengan suara dingin. "Tidak bermaksud mengkhianati? Tidak bermaksud telanjang bersama di bak mandi dengan istriku? Bagian mana tepatnya yang tidak kau maksudkan?" Keheningan kembali memenuhi kamar mandi. Bima tidak bisa menjawab. Apa yang bisa dia katakan? Tidak ada alibi, tidak ada alasan, tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku menatap Tania. Dia masih menangis, tubuhnya gemetar, giginya bergemeletuk. Aku merasakan emosi yang aneh. Campuran antara amarah, kasihan, dan jijik. Wanita ini adalah temanku. Setidaknya, aku menganggapnya begitu. Dia datang ke rumah kami, minum kopi denganku, dan bercerita tentang masalahnya dengan Doni, tentang pekerjaannya yang menyita sebagian besar waktunya, tentang kesepiannya. Dan aku mendengarkannya, menghiburnya, dan memberinya nasihat. Dan selama itu, dia tidur dengan suamiku. Doni berbalik dan menatapku. Matanya merah dan rahangnya mengeras. Dia berkata dengan suara rendah, "Sejak kapan ini?" "Aku tidak tahu," kataku jujur. "Aku baru saja tahu." Dia menatap Tania. "Kalau begitu, kamu yang jawab. Sejak kapan?" Tania mengangkat kepalanya dan menatap suaminya dengan mata bengkak karena menangis. Dengan suara tercekat, dia berkata, 3 bulan. 3 bulan. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahku. Selama 3 bulan penuh, mereka melakukan ini di belakangku. 3 bulan penuh kebohongan, senyum palsu, dan kehidupan ganda. Rasa mual naik di perutku. Doni tertawa, tawa yang getir dan dingin. 3 bulan, ulangnya. Aku bekerja seperti kuda untuk memberimu kehidupan yang layak, dan kau di sini berselingkuh dengan tetangga, suami tetanggaku. Maaf mas. Aku benar-benar minta maaf, isak Tania. Itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan? Potong Doni. Pengkhianatan selama 3 bulan bukanlah kesalahan. Itu adalah pilihan. Dia beralih ke Bima. Dan kau? Apa yang ingin kau katakan? Bima membuka mulutnya, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi. Dengan suara lemah, dia berkata, "Saya tidak tahu harus berkata apa, tidak ada pembenaran untuk apa yang telah saya lakukan." "Setidaknya kau mengakui itu," kata Doni. Lalu dia berbalik ke arahku. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Aku menatap Bima. Pria yang kucintai, pria yang kunikahi, pria yang berjanji akan setia dan menghormatiku. Dia tampak kecil, lemah, dan menyedihkan, berdiri di sana nyaris telanjang, basah, dan menggigil. Aku tidak lagi mengenalinya. Mungkin aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Aku berkata dengan suara tenang tapi tegas, "Aku ingin orang ini keluar dari rumahku." "Kirana, kumohon," kata Bima. "Kita bicara dulu. Biarkan aku menjelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potongku.
Aku sudah melihat semua yang perlu kulihat. Pergi dari sini. Tapi aku bilang pergi. Aku berteriak padanya untuk pertama kalinya. Suaraku meninggi, dan seluruh tubuhku gemetar. Sebelum kita semua melakukan sesuatu yang akan kita sesali, keluar dari rumahku sekarang. Doni menatap Tania. Kamu juga, pakai bajumu dan keluar dari sini. Tapi, Mas Doni, Tania mencoba mengatakan sesuatu. Jangan panggil namaku, potongnya dengan marah. Aku tidak mau mendengar suaramu sekarang, pakai bajumu dan tunggu di rumah. Kita bicara nanti. Aku keluar dari kamar mandi, membiarkan mereka berpakaian. Aku berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan membenamkan wajah di kedua tanganku. Air mata mengancam akan keluar, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan hancur di depan mereka. Beberapa menit kemudian, Bima keluar dari kamar mandi, sudah berpakaian. Rambutnya masih basah, dan kemejanya menempel di tubuhnya. Dia berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatapku. Dia mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tangan. Jangan mendekat, kataku. Kirana, kumohon, kita harus bicara. Tidak sekarang. Tidak di sini. Pergi. Aku harus pergi kemana? Aku tidak peduli. Ke hotel, rumah teman, ke jalanan, kemana saja. Dia berdiri di sana sejenak, lalu berbalik dan pergi. Aku mendengar pintu apartemen ditutup di belakangnya. Tania mengikutinya. Dia melewatiku tanpa menoleh. Doni mengikutinya, tapi berhenti di pintu dan berbalik ke arahku. Terima kasih sudah menelepon saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, kataku jujur. Saya hanya merasa Anda perlu tahu. Anda melakukan hal yang benar, katanya. Saya minta maaf Anda harus melihat hal seperti ini. Aku tersenyum sedih. Sepertinya kita berdua harus melihat hal-hal yang tidak ingin kita lihat hari ini. Dia mengangguk. Jika Anda butuh sesuatu, apapun itu, tolong telepon saya, terima kasih. Dia pergi, dan aku menutup pintu pelan-pelan. Aku sendirian di apartemen. Keheningan terasa menyesakkan. Aku melihat sekeliling. Segalanya tampak sama seperti 1 jam yang lalu, namun segalanya telah berubah. Sofa tempat kami duduk bersama setiap malam, televisi yang kami tonton bersama, foto-foto di dinding foto pernikahan kami, foto liburan kami, foto kehidupan palsu kami. Aku bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Aku melihat bak mandi. Airnya masih di sana, sekarang sudah dingin. Tumpahan anggur mengambang di permukaan, dan pecahan gelas ada di dasarnya. Aku menarik penutupnya. Aku menyaksikan airnya surut, berputar-putar dan menghilang. Seperti pernikahanku. Apakah ada tanda-tanda yang tidak kusadari? Apakah aku buta selama ini? Aku memikirkan 3 bulan terakhir. Aku mencoba mengingat sesuatu yang aneh, perubahan apapun dalam perilaku Bima. Dia terkadang pulang telat dari kantor, tapi itu hal biasa. Dia selalu sibuk. Ponselnya selalu bersamanya, bahkan saat ke kamar mandi, tapi dia bilang itu karena klien-klien penting. Dia terkadang tampak tidak fokus saat kami berbicara, tapi kukira dia lelah karena pekerjaan. Semua tanda itu ada di sana. Aku hanya tidak mau melihatnya. Aku tinggal di rumah selama sisa hari itu. Aku menelepon atasanku dan mengatakan aku sakit dan tidak bisa kembali ke kantor. Itu bukan kebohongan sepenuhnya. Aku memang sakit. Jiwaku lebih sakit daripada tubuhku. Aku duduk di sofa selama berjam-jam, menatap dinding, memikirkan segalanya, dan tidak memikirkan apa-apa. Ponselku berdering berkali-kali. Bima yang menelepon. Tapi aku tidak menjawabnya. Dia mengirim pesan teks. Permintaan maaf, permohonan, janji bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Kata-kata bahwa dia mencintaiku, bahwa dia telah membuat kesalahan yang mengerikan. Aku menghapus setiap pesan tanpa membacanya sepenuhnya. Saat matahari mulai terbenam, aku akhirnya bangkit. Aku berjalan ke kamar tidur dan membuka lemari Bima. Semua kemejanya tergantung rapi. Jas-jasnya, sepatunya tersusun rapi. Aku mengambil sebuah koper besar dari atas lemari. Aku mulai melemparkan semua pakaiannya ke dalamnya.
Aku tidak melipatnya, tidak merapikannya. Aku hanya melemparkannya begitu saja. Setiap helai pakaian mengingatkanku pada sesuatu. Kemeja biru itu, aku yang membelikannya untuk ulang tahunnya tahun lalu. Jas abu-abu itu, yang dia kenakan di pernikahan sepupunya, sepatu kulit itu, yang sangat dia sukai. Semuanya memiliki cerita, dan sekarang setiap cerita terasa menyakitkan. Aku mengisi 3 koper penuh. Aku menyeretnya ke ruang tamu dan meletakkannya di dekat pintu. Aku melihat sekeliling apartemen sekali lagi. Ini adalah apartemen kami. Rumah kami, tempat yang seharusnya menjadi tempat berlindung kami yang aman, tapi tidak lagi. Tidak lagi aman, tidak lagi menjadi tempat berlindung. Pukul 8 malam, ada ketukan di pintu. Pasti bukan Bima, dia punya kunci. Kubuka pintu, dan Dina, rekan kerjaku, berdiri di sana. Dia membawa kantong berisi makanan. Dia memberiku senyum cemas. Kudengar kau sakit, katanya. Aku bawakan bubur ayam dan roti segar. Kupikir kau mungkin membutuhkannya. Aku menatapnya, wajahnya yang baik, matanya yang penuh kekhawatiran tulus. Aku merasakan sesuatu dalam diriku runtuh. Semua kekuatan yang coba ku pertahankan sepanjang hari mulai menghilang. Tanpa kusadari, air mata mulai mengalir. Kirana, ada apa? Tanya Dina, cepat-cepat masuk dan menutup pintu. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya berdiri di sana dan menangis. Dina memelukku. Dia menepuk-nepuk punggungku. Dia membawaku ke sofa. Kami duduk, dan perlahan, aku mulai menceritakan semuanya padanya. Mulai dari kepulanganku, membuka pintu kamar mandi, melihat Bima dan Tania, menelepon Doni semuanya. Dina mendengarkan tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia menggenggam tanganku erat. Dengan suara tegas, dia berkata, "Kamu wanita yang kuat, Kirana. Jauh lebih kuat dari yang kau kira. Kau akan melewati ini." Aku tidak merasa kuat, kataku. Aku merasa tersesat. Itu wajar, katanya. Seluruh duniamu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Wajar jika kau merasa tersesat. Tapi seiring waktu, kau akan menemukan jalanmu lagi. Aku tahu itu. Dina menemaniku malam itu. Dia memanaskan bubur dan memaksaku makan sedikit, meskipun aku tidak lapar. Kami duduk hingga larut, berbicara tentang segalanya dan tidak memikirkan apa-apa. Kehadirannya saja sudah menjadi penghiburan. Membuatku merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Tengah malam, setelah Dina tertidur di kamar tamu, aku berbaring di tempat tidurku. Tempat tidur yang biasa kutinggali bersama Bima, yang sekarang terasa begitu besar, kosong, dan dingin. Aku menatap langit-langit yang gelap, mencoba memahami bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku ingat hari pertama kami bertemu. Di pernikahan teman kami, aku sedang duduk di meja bersama teman-temanku, dan Bima ada di meja sebelah. Kami saling bertukar pandang sepanjang malam. Menjelang akhir pesta, dia menghampiriku dan meminta nomor teleponku. Dia bilang dia tidak bisa meninggalkan pesta tanpa berbicara denganku. Dia menawan, baik, dan tampak tulus. Dia meneleponku keesokan harinya, dan kami berkencan. Lalu kencan berikutnya, dan berikutnya. Aku jatuh cinta padanya dengan cepat, dan dia bilang dia juga mencintaiku. Apakah semua perasaan itu nyata, atau hanya akting? Apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya pilihan yang nyaman? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku, dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah mendapatkan jawabannya. Keesokan harinya, aku terbangun oleh dering telepon. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu menjawab. Seorang pria berbicara dengan suara lembut namun serius. Apakah ini dengan Ibu Kirana? Iya. Saya pengacara Susanto. Pak Bima meminta saya untuk menghubungi Anda. Beliau ingin membicarakan beberapa hal terkait kesepakatan mengenai apartemen. Aku bilang aku tidak mau bicara dengannya sekarang. Jika ada yang ingin dia sampaikan, suruh dia kirim secara tertulis melalui pengacaranya. Lalu kututup telepon. Cepat sekali, pikirku. Belum genap 24 jam, dan dia sudah mengirim pengacara. Dia bahkan tidak mencoba datang sendiri, tidak mencoba bicara tatap muka. Dia mengirim pengacara. Itu sudah cukup memberitahuku seberapa besar minatnya untuk menyelesaikan masalah ini.
Dina bangun dan membuatkan kami kopi. Kami duduk di dapur, minum dalam diam. Dia tahu aku butuh keheningan, bukan kata-kata, saat ini. Tak lama kemudian, dia bilang harus berangkat ke kantor, tapi dia akan datang lagi malam nanti. Dia mencium keningku dan pergi. Aku kembali sendirian. Daripada hanya duduk dan berpikir, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang produktif. Aku mulai membersihkan apartemen. Aku mencuci semuanya, menyeka setiap sudut. Aku membersihkan kamar mandi dengan sangat teliti. Menghapus setiap jejak hari yang mengerikan itu. Ketika selesai, apartemen itu bersih berkilau, tetapi rasa sakit di dalam diriku tidak hilang. Sore harinya, ada ketukan lagi di pintu. Kali ini, Tania. Aku berdiri di balik pintu dan tidak membukanya. Bu Kirana, tolong buka pintunya, katanya dengan suara tercekat. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, kataku dari balik pintu. Tolong, saya mohon. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda. Saya tahu saya telah membuat kesalahan yang mengerikan. Kesalahan? Ulangku. Kau mengatakannya seolah kau lupa membeli susu di supermarket. Ini bukan kesalahan. Ini adalah pengkhianatan yang disengaja selama 3 bulan. Saya tahu, isaknya. Saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya menyesal. Aku pergi ke kamar tidur dan menutup pintu. Aku memasang earphone di telingaku dan menyetel musik keras agar tidak mendengar suaranya. Setelah beberapa saat, suara ketukan berhenti. Dia sudah pergi. 3 hari berlalu. Selama 3 hari penuh, aku tidak keluar dari apartemen. Dina datang setiap malam, membawakan makanan, memaksaku makan, dan tinggal sampai aku tertidur. Di hari-hari kelam itu, dia adalah malaikatku. Pada hari keempat, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak tahu bagaimana, tapi hidup harus terus berjalan. Di kantor, semua orang mencoba bersikap normal, tapi aku bisa merasakan tatapan dan bisikan mereka. Entah Dina yang memberitahu mereka, atau gosip menyebar dengan cara lain. Di masyarakat kita, rahasia tidak bertahan lama. Semua orang tahu. Semua orang menatapku dengan mata penuh kasihan. Aku benci itu. Aku benci menjadi objek belas kasihan. Saat makan siang, aku duduk sendirian di sebuah kafe dekat kantor. Aku sedang menyeruput kopi ketika aku melihat seseorang duduk di meja di depanku. Aku mendongak dan melihat Doni. Dia tampak lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan sepertinya dia belum bercukur selama beberapa hari. Boleh saya duduk di sini? Tanyanya. Aku mengangguk. Silakan. Dia duduk dan memesan kopi pada pelayan. Kami terdiam sejenak. Lalu dia berkata, bagaimana kabar Anda? Aku tersenyum pahit. Menurut Anda bagaimana? Saya tahu, katanya. Pertanyaan bodoh. Anda sendiri? Tanyaku. Bagaimana kabar Anda? Aku melihatnya berhenti sejenak, menatap cangkir kopinya yang baru saja tiba. Jujur, saya tidak tahu. Segalanya hancur. Tania sudah pergi dari rumah. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Putri saya setiap hari bertanya kapan ibunya akan pulang, dan saya tidak tahu harus menjawab apa. Aku merasakan sakit di dada. Putrinya yang kecil, yang tidak bersalah dalam semua ini, juga menanggung akibatnya. Saya turut prihatin, kataku. Jangan, katanya. Ini bukan salah Anda. Sebaliknya, saya harus berterima kasih pada Anda. Jika Anda tidak menelepon, saya akan terus hidup dalam kebohongan, dalam kegelapan. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanyaku. Dia menghela napas. Saya tidak tahu. Tania meminta kesempatan kedua. Dia bilang akan berubah, akan memutuskan semua hubungan dengan Bima. Dia bilang dia menyesal. Tapi bagaimana saya bisa mempercayainya lagi? Bagaimana saya bisa menatapnya tanpa mengingat apa yang saya lihat di kamar mandi itu? Aku mengangguk. Aku tahu persis apa yang dia maksud. Saya juga melihat pemandangan itu setiap kali saya memikirkan Bima. Bagaimana dengan Bima? Tanya Doni. Apa katanya? Dia mengirim pesan, menelepon, mencoba bicara dengan saya. Dia mengirim pengacara pada hari pertama,
Tapi sekarang dia ingin bicara langsung. Saya tidak mau bicara dengannya. Setidaknya tidak sekarang. Saya mengerti, kata Doni. Lalu, setelah hening sejenak, dia menambahkan, ada sesuatu yang perlu Anda tahu? Aku menatapnya. Apa itu? Saya melakukan sedikit penyelidikan, katanya dengan suara rendah. Saya ingin tahu bagaimana semua ini dimulai. Saya berbicara dengan beberapa tetangga dan satpam apartemen. Ternyata, Bima dan Tania tidak hanya bertemu di apartemen Anda, mereka juga bertemu di tempat lain. Rasa mual kembali naik di perutku. Di mana? Di sebuah hotel dekat jalan tol dalam kota, katanya. Dan terkadang di apartemen teman Bima saat temannya itu sedang bepergian. Satpam bilang dia melihat mereka masuk dan keluar bersama beberapa kali. Dia tidak mengatakan apa-apa karena mengira saya tahu. Aku memejamkan mata. Selama ini, mereka merencanakan, memesan hotel, meminjam apartemen. Ini bukan sekadar kesalahan sesaat. Ini adalah hubungan yang terencana, kehidupan rahasia yang sempurna. Apa kau tahu bagaimana awalnya? Tanyaku dengan suara lemah. Tania memberitahuku, kata Doni. Katanya dimulai 4 bulan lalu, di pesta akhir tahun penghuni apartemen. Malam itu mereka berdua banyak minum, lalu mengobrol, dan terjadilah. Sejak itu mereka terus bertemu. 4 bulan. Bukan 3 bulan seperti yang dia katakan pertama kali. 4 bulan penuh kebohongan. Kenapa Anda memberitahuku ini? Tanyaku. Doni menatapku. Karena Anda berhak tahu semua kebenarannya. Karena saya tahu, Bima akan mencoba meremehkan ini. Dia akan bilang itu hanya kesalahan, kelemahan sesaat. Tapi tidak. Itu adalah pilihan yang diulang setiap hari selama 4 bulan. Terima kasih, kataku tulus. Pasti tidak mudah bagi Anda juga. Kita berada di perahu yang sama, katanya. Para pecundang dalam cerita ini, Doni menghabiskan kopinya dan pergi. Aku kembali ke kantor, tapi tidak bisa berkonsentrasi. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. 4 bulan, hotel, apartemen teman, pesta akhir tahun. Setiap detail membuat rasa sakit semakin dalam. Saat aku pulang malam itu, ada sebuah amplop di bawah pintu, aku membukanya. Itu adalah surat tulisan tangan dari Bima. Kiranaku tersayang, tulisnya. Aku tahu kau tidak mau bicara denganku. Aku mengerti. Tapi kumohon, biarkan aku menjelaskan. Ini adalah kesalahan yang mengerikan. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak berpikir jernih. Aku lemah dan bodoh. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku adalah pria yang pantas untukmu. Aku merobek surat itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kata-kata kosong. Berapa kali dia mengatakan, aku cinta kamu padaku sambil merencanakan pertemuan dengannya? Berapa kali dia menciumku sambil memikirkannya? Cintanya tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menatap kota yang menyala di bawah. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Orang-orang berjalan, mobil-mobil bergerak, dunia berputar. Dan aku di sini, terjebak di tempat ini, dengan rasa sakit ini. Ponselku berdering. Nomor ibuku. Aku ragu sebelum menjawab. Aku belum memberitahunya apa yang terjadi, aku belum siap membicarakannya. Halo, Bu, kataku, mencoba terdengar normal. Kirana, sayang, suara lembut ibuku terdengar. Gimana kabarmu? Sudah beberapa hari tidak menelepon. Baik, Bu, cuma sibuk kerja. Ada apa? Tanya ibuku. Suaramu aneh. Tidak ada apa-apa, aku berbohong. Jangan khawatir. Tapi ibuku tidak bisa dibohongi. Dia selalu bisa merasakan jika ada sesuatu yang salah. Kirana, kata ibuku tegas. Ceritakan pada ibu ada apa. Dan karena aku tidak sanggup lagi menanggung semua ini sendirian, aku menceritakannya pada ibuku. Semuanya, dari awal sampai akhir. Ibuku mendengarkan dalam diam. Dia tidak menyela. Dia membiarkanku mengeluarkan semua yang ada di dalam diriku. Ketika aku selesai, aku mendengar ibuku menghela napas panjang. Lalu, dengan suara yang kuat dan tegas, dia berkata,
kau melakukan hal yang benar, nak. Laki-laki itu telah mengkhianatimu. Dia mengkhianati kepercayaanmu, pernikahanmu. Jangan beri dia kesempatan lagi. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik darinya. Tapi, Bu, kataku dengan suara gemetar, ini 5 tahun pernikahan. Semua waktu bersama, semua kenangan. Kenangan akan tetap ada, potong ibuku. Tapi masa depan harus berbeda. Kau tidak bisa membangun masa depan dengan orang yang tidak menghormatimu. Ceraikan dia, Kirana. Ceraikan dia, dan mulailah hidup baru. Kata-kata ibuku jelas, tegas, dan benar. Aku tahu dia benar. Tapi mengakuinya dan menerima akhir dari pernikahanku adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Keesokan paginya, aku membuat keputusan. Aku menelepon pengacara yang direkomendasikan Dina, seorang pengacara wanita tangguh bernama Ibu Kartika. Aku membuat janji untuk hari yang sama. Saat aku masuk ke kantornya, aku berhadapan dengan seorang wanita berusia 50-an, dengan rambut abu-abu pendek, kacamata tebal, dan mata tajam, yang seolah bisa melihat menembus segalanya. Silakan duduk, katanya dengan suara tegas namun tidak kasar. Ceritakan apa yang terjadi. Aku menceritakan lagi kisah yang sudah kuceritakan ribuan kali. Setiap kali menceritakannya, rasanya sedikit lebih mudah, sedikit tidak terlalu menyakitkan. Atau mungkin aku hanya menjadi mati rasa. Ibu Kartika mendengarkan dengan saksama, membuat catatan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik. Akhirnya, dia meletakkan pulpennya dan menatapku. Dia berkata, kasusnya jelas. Perselingkuhan dengan bukti yang kuat, saksi mata, bukti yang cukup. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan kesalahan pihak suami, dan Anda akan menang di semua lini. Apartemen, tunjangan. Semua hak Anda akan terjamin. Berapa lama waktunya? Tanyaku. Prosesnya bisa memakan waktu beberapa bulan, katanya. Tapi saya akan memastikan Anda mendapatkan hasil terbaik. Pak Bima tidak akan bisa lolos dari ini. Bagaimana dengan Tania? Tanyaku. Tidak ada yang bisa kita lakukan padanya? Ibu Kartika menggelengkan kepala. Secara hukum, hubungan hukum Anda hanya dengan suami Anda. Tapi skandal itu sendiri akan menjadi hukuman baginya. Reputasi seorang wanita di masyarakat kita itu penting, dan apa yang telah dia lakukan akan menyebar. Dia akan menanggung akibatnya dengan caranya sendiri. Aku meninggalkan kantor pengacara dengan perasaan aneh. Campuran antara lega dan sedih. Lega karena telah membuat keputusan, mengambil langkah konkret untuk maju. Dan sedih karena ini berarti akhir yang sesungguhnya, akhir yang final dari semua yang pernah ada. Dalam perjalanan pulang, aku mampir di sebuah kafe kecil. Aku duduk di luar dan memesan teh min. Cuacanya bagus, dengan angin sepoi-sepoi dan matahari yang hangat. Orang-orang berlalu lalang, tertawa, dan mengobrol, kehidupan normal. Aku merindukan kehidupan normal itu lagi. Aku melihat pasangan muda berjalan bergandengan tangan. Mereka tersenyum. Aku merasakan tusukan di dada. Apakah kami pernah terlihat seperti itu? Apakah orang-orang melihat kami dan berpikir betapa bahagianya kami? Semua itu adalah ilusi. Ponselku berdering. Bima. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku memutuskan untuk menjawabnya. Ya. Kataku dengan suara dingin. Kirana. Suaranya terdengar bergetar dan putus asa. Terima kasih sudah menjawab. Kumohon, kita harus bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kataku. Tolong jangan bilang begitu. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Kau sudah cukup menjelaskan, kataku. 4 bulan pengkhianatan, hotel-hotel, apartemen temanmu, semuanya. Aku mendengar dia menarik napas dengan susah payah. Siapa yang memberitahumu itu? Tidak penting, kataku. Yang penting adalah sekarang aku tahu semua kebenarannya. Kirana, kumohon biarkan aku menemuimu. Mari kita duduk dan bicara seperti orang dewasa. 5 tahun pernikahan tidak bisa berakhir seperti ini. Kau yang mengakhirinya, kataku tajam. Kau yang memilih untuk mengkhianatiku dan menghancurkan semua yang telah kita bangun bersama. Jangan limpahkan ini padaku. Aku tahu aku salah. Tapi manusia bisa membuat kesalahan, Kirana.
Manusia membuat kesalahan dan memperbaikinya. Beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki, kataku, dan ini salah satunya. Hening sejenak. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Jadi, kau sudah memutuskan?" "Ya," kataku. "Aku sudah menunjuk pengacara. Kau akan segera menerima surat-suratnya." Aku mendengar dia menarik napas tajam. "Kirana, jangan lakukan itu. Kumohon, pikirkan lagi." "Aku sudah memikirkannya," kataku. "Ini keputusan yang tepat." "Tapi." "Tidak ada tapi," potongku. "Sudah berakhir, Bima. Terima saja dan lanjutkan hidupmu." Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Tanganku gemetar, tapi hatiku jauh lebih tenang daripada beberapa hari terakhir. Aku sudah mengatakannya langsung padanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan itu, aku merasa telah mendapatkan kembali sebagian kekuatanku. Sore harinya, aku kembali ke apartemen. Saat membuka pintu, aku terkejut melihat Bima duduk di tangga di depan apartemenku. Dia bangkit saat aku muncul. Dia tampak lelah, matanya merah, dan pakaiannya kusut. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku tajam. "Menunggumu," katanya. "Aku harus bicara denganmu." "Sudah kubilang di telepon, tidak ada yang perlu dibicarakan." "Kirana, kumohon. Hanya 5 menit. Beri aku 5 menit." Aku menatapnya. Sebagian diriku ingin berteriak padanya, mendorongnya pergi. Tapi sebagian lain, bagian yang sangat kecil, ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Mungkin untuk sebuah penutupan. Mungkin untuk sebuah jawaban. 5 menit, kataku. Tidak lebih. Kami masuk ke apartemen. Aku tetap berdiri di dekat pintu. Aku tidak menyuruhnya duduk, tidak menawarinya apapun. Aku hanya menatapnya dengan tangan bersedekap dan ekspresi tegas. Dia berkata, "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa hubunganku dengan Tania tidak ada hubungannya denganmu. Bukan karena kau kurang, bukan karena aku tidak mencintaimu." "Lalu kenapa?" tanyaku. "Kenapa kau melakukannya?" Dia menatap lantai. "Aku tidak tahu. Aku lemah dan bodoh. Dia ada di sana, itu mudah. Dan aku membiarkan diriku jatuh ke dalam kesalahan itu." "Jangan sebut itu kesalahan," kataku tajam. "Kesalahan terjadi sekali. Ini berlangsung selama 4 bulan. Itu adalah pilihan yang kau buat setiap hari selama 4 bulan. Kau benar," katanya. "Itu pilihan yang buruk, dan aku menyesalinya lebih dari apapun dalam hidupku." "Penyesalanmu tidak memperbaiki apa yang telah terjadi," kataku. "Itu tidak menghapus rasa sakit, tidak mengembalikan kepercayaan." Dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu. Tapi kumohon, beri aku kesempatan untuk mencoba. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah, bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu." Aku menggelengkan kepala. "Waktu untuk kesempatan sudah habis, Bima. Kau sudah menyia-nyiakan semua kesempatan itu. Kirana, pergi," kataku pelan tapi tegas. 5 menitmu sudah habis. Keluar dari rumahku." Dia berdiri di sana sejenak, menatapku seolah menunggu aku berubah pikiran. Tapi aku tidak. Aku hanya membuka pintu dan memberi isyarat agar dia keluar. Dia melewatiku. Di pintu, dia berhenti dan berkata dengan suara tercekat, "Aku akan selalu mencintaimu, Kirana. Apapun yang terjadi, aku akan mencintaimu." Aku tidak menjawab dan menutup pintu di depan wajahnya. Aku mendengar langkah kakinya menjauh di koridor. Aku mendengar pintu lift terbuka dan tertutup, lalu hening. Aku merosot ke lantai, bersandar di pintu. Semua kekuatan yang kupertahankan di depannya lenyap. Aku menangis terseduh-seduh, menangisi semua rasa sakit yang tertahan, menangisi pernikahan yang hilang, cinta yang pernah ada, masa depan yang tidak akan pernah ada. Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti dalam kabut yang aneh. Ibu Kartika memulai proses hukum. Bima menerima surat-suratnya, dan pertarungan hukum dimulai. Dia mencoba bernegosiasi, menginginkan penyelesaian damai, tapi aku menolak. Aku ingin ini berjalan melalui pengadilan.
Aku ingin semuanya terdokumentasi, resmi, dan final. Di kantor, aku mencoba fokus, mencoba terus maju. Dina selalu ada di sisiku, mendukung dan menyemangatiku. Di rumah, aku menghabiskan sebagian besar waktuku sendirian, mencoba membangun kembali hidupku, menemukan kembali diriku sendiri. Tapi setiap kali aku berpikir aku sudah lebih baik, sesuatu yang kecil akan mengingatkanku pada Bima, pada kami, dan membawaku kembali ke titik awal. Sekitar sebulan setelah proses hukum dimulai, Doni datang menemuiku. Dia membawa map besar dan tampak serius dan tegang. "Bu Kirana," katanya sambil duduk di sofa. "Ada sesuatu yang perlu Anda tahu, saya baru menemukannya beberapa hari yang lalu." Aku menatapnya cemas. "Apa itu?" Dia mengeluarkan setumpuk foto dari map. Foto-foto yang dicetak dari rekaman CCTV. Foto Bima dan Tania di berbagai tempat hotel, pintu masuk, tempat parkir, kafe. "Dari mana Anda mendapatkan ini?" tanyaku. "Saya punya teman yang bekerja di perusahaan keamanan," kata Doni. "Saya minta bantuannya. Saya ingin tahu segalanya, setiap detail." Aku melihat foto-foto itu. Mereka tertawa bersama, bergandengan tangan. Setiap foto terasa seperti pisau baru yang menusuk jantungku. "Tapi bukan itu saja," kata Doni. Dia memutar layar laptopnya ke arahku. "Itu adalah video singkat dari CCTV hotel. Bima dan Tania masuk ke hotel bersama. Bima meletakkan tangannya di pinggangnya, dan dia tertawa. Cara dia menatapnya tatapan yang sama yang pernah dia berikan padaku di awal hubungan kami. Aku memejamkan mata. Aku tidak tahan melihatnya lagi. "Maaf," kata Doni. "Saya tahu ini akan menyakitkan, tapi saya pikir Anda perlu tahu. Terutama untuk gugatan. Ini akan menjadi bukti yang kuat." "Terima kasih," kataku dengan suara lemah. "Akan saya berikan pada Ibu Kartika." Doni menatapku dengan mata sedih. "Bagaimana Anda mengatasi semua ini?" "Hari demi hari," kataku. "Terkadang jam demi jam. Selain itu, saya tidak tahu harus berbuat apa." "Sama seperti saya," katanya. "Tania masih di rumah orang tuanya. Putri saya tidak mengerti kenapa kami berpisah dan bertanya setiap malam. Saya merasa bersalah karena tidak bisa memberinya keluarga yang utuh." "Itu bukan salah Anda," kataku tegas. "Kesalahan ada pada mereka yang berkhianat, bukan pada mereka yang dikhianati." "Saya tahu," katanya. "Tapi itu tidak membuat situasinya lebih mudah." Kami terdiam sejenak. Lalu dia bertanya, "Sudah memutuskan apa yang akan Anda lakukan setelah cerai?" "Saya tidak tahu," kataku jujur. "Mungkin pindah ke apartemen lain, memulai dari awal di tempat yang tidak memiliki semua kenangan ini. Mungkin mencari pekerjaan di kota lain." "Itu ide yang bagus," katanya. "Awal yang benar-benar baru. Anda sendiri?" tanyaku. "Apa yang akan Anda lakukan dengan Tania?" Dia menghela napas panjang. "Saya tidak tahu. Sebagian dari diri saya ingin menceraikannya dan mengakhiri semuanya. Tapi sebagian lain memikirkan putri saya, bagaimana ini akan mempengaruhinya. Dan sebagian kecil dari diri saya, meskipun dengan semua yang telah dia lakukan, masih mencintai Tania. Cinta itu rumit," kataku. "Tidak mudah hilang, bahkan ketika kita menginginkannya." "Tepat sekali," katanya. "Itulah yang membuat ini begitu sulit." Doni pergi tak lama kemudian, meninggalkan foto dan video itu. Aku melihatnya lagi, satu persatu. Setiap foto adalah sebuah cerita, setiap foto adalah momen pengkhianatan. Aku mengumpulkannya semua dan memasukkannya ke dalam amplop. Akan kuberikan pada Ibu Kartika pada pertemuan berikutnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan segalanya. Foto-foto, video, 5 tahun terakhir. Berapa banyak dari tahun-tahun itu yang nyata, dan berapa banyak yang bohong? Apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya pilihan yang nyaman, pengisi kekosongan sampai dia menemukan yang lebih baik? Pukul 3 pagi, ponselku berbunyi, notifikasi pesan teks. Dari nomor tak dikenal, aku membukanya. "Ibu Kirana." Pesan itu ditulis dengan gaya yang anehnya formal. "Saya teman Bima. Kami pernah bekerja bersama beberapa tahun yang lalu.
Saya tahu apa yang terjadi di antara kalian. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin bisa membantu. Bima memiliki hubungan lain sebelum Tania. Saya tahu setidaknya 2 wanita yang dia kencani selama pernikahan Anda. Jika Anda ingin detail lebih lanjut, hubungi nomor ini. Rasa mual naik di tenggorokanku. Hubungan lain. Bukan hanya Tania. Wanita lain, berapa banyak? Sejak kapan? Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Aku menggenggam ponselku dengan tangan gemetar. Apakah aku ingin tahu? Apakah aku ingin detail lebih lanjut? Menggali lebih dalam ke mimpi buruk ini? Sebagian diriku berkata, tidak, hentikan. Apa yang ku tahu sudah cukup. Tapi sebagian lain berkata, ya, aku harus tahu segalanya. Aku harus menghadapi semua kebenaran, tidak peduli betapa menyakitkannya. Aku menelepon nomor itu. Setelah beberapa kali dering, seorang wanita menjawab. Suaranya tenang dan dewasa. Ibu Kirana, tanyanya. Iya, kataku. Anda yang mengirim pesan? Benar, katanya. Nama saya Nita. Saya dulu bekerja dengan Bima di perusahaan lamanya, sebelum dia memulai perusahaannya sendiri. Anda bilang di pesan Anda tahu tentang hubungan lain, kataku langsung. Ya, katanya, saya tahu setidaknya 2. Yang pertama adalah seorang sekretaris di perusahaan lama kami. Hubungan itu berlangsung sekitar 1 tahun. Yang kedua adalah salah satu kliennya. Hubungan singkat selama beberapa bulan. Dunia terasa berputar di sekelilingku. 1 tahun dengan sekretaris, 1 tahun penuh, dan dengan seorang klien, dan Tania. Berapa banyak wanita, berapa banyak pengkhianatan, bagaimana Anda tahu semua ini, tanyaku. Saya cukup dekat dengannya, katanya. Saya melihat dan mendengar banyak hal. Dan saya tidak tahu bahwa Anda tidak tahu, sampai saya mendengar tentang skandal dengan Tania. Saya merasa Anda perlu tahu semua kebenarannya. Kenapa Anda memberitahuku sekarang? Tanyaku. Kenapa tidak sebelumnya? Saya tidak mengenal Anda secara pribadi, katanya. Dan saya tidak yakin apakah saya berhak ikut campur. Tapi sekarang karena Anda sedang melawannya secara hukum, saya pikir informasi ini akan membantu. Apakah Anda punya bukti? Tanyaku. Sesuatu yang terdokumentasi? Tidak ada bukti fisik, katanya. Tapi saya tahu nama-nama wanita itu dan perkiraan tanggalnya. Saya bisa memberikan informasi itu jika Anda mau. Saya mau, kataku tegas. Saya mau semuanya. Dia memberiku nama-nama, tanggal-tanggal, setiap detail yang dia tahu. Aku menuliskannya semua. Tanganku gemetar saat menulis. Nama-nama wanita yang tidak kukenal. Tanggal-tanggal yang tumpang tindih dengan apa yang kuanggap sebagai kenangan bahagia kami. Saat kami merayakan ulang tahun pernikahan kedua kami, dia bersama sekretarisnya. Saat kami merencanakan liburan ke Bali, dia bertemu dengan kliennya di sebuah hotel di Jakarta. Sesuatu di dalam diriku hancur. Sesuatu yang lebih dalam dari rasa sakit. Sesuatu yang terasa seperti pembebasan. Sekarang aku tahu. Sekarang aku melihat gambaran lengkapnya. Aku tidak berkhayal. Aku tidak gila. Aku tidak melebih-lebihkan. Dia adalah seorang profesional, ahli dalam berbohong. Dia menjalani kehidupan ganda hampir sepanjang pernikahan kami. Pagi harinya, aku langsung ke kantor Ibu Kartika. Aku masuk tanpa janji. Kemarahan mendidih di pembuluh darahku. Ibu Kartika melihat wajahku dan menatapku dengan cemas. Ada apa? Tanyanya. Aku melemparkan catatan itu ke atas mejanya. Aku baru tahu Tania bukan yang pertama, kataku dengan suara bergetar karena marah. Ada wanita lain sepanjang pernikahan kami. Mungkin sejak awal. Ibu Kartika mengambil catatan itu dan membacanya dengan teliti. Lalu dia menatapku. Apakah Anda punya bukti untuk ini? Kesaksian dari seseorang yang dekat dengannya, kataku. Dan nama-nama wanitanya, kita bisa menyelidikinya, kita bisa menemukan buktinya. Ibu Kartika mengangguk perlahan. Ini akan mengubah segalanya dalam gugatan ini, katanya. Jika kita bisa membuktikan bahwa perselingkuhan itu bukan insiden tunggal, melainkan pola yang berulang, kita akan mendapatkan segalanya. Apartemen.
Tunjangan penuh. Semua hak Anda. Aku ingin lebih dari itu, kataku. Aku ingin dia membayar. Aku ingin semua orang tahu orang macam apa dia. Ibu Kartika menatapku dengan hati-hati. Bu Kirana, saya mengerti kemarahan Anda, tapi kita harus strategis. Balas dendam emosional bisa lebih menyakiti Anda daripada dia. Aku tidak ingin balas dendam emosional, kataku. Aku ingin keadilan. Dan Anda akan mendapatkan keadilan, kata Ibu Kartika tegas. Saya jamin itu. Aku meninggalkan kantornya dengan perasaan membara. Aku memutuskan untuk menghadapi Bima sekali lagi. Tapi kali ini, dengan semua kebenaran yang telah kutemukan, aku meneleponnya dan memintanya datang ke apartemen malam itu. Dia terdengar terkejut, tapi setuju. Pukul 7 malam, dia tiba. Dia tampak lelah, tapi ada secercah harapan di matanya. Mungkin dia pikir aku sudah berubah pikiran. Terima kasih sudah menelepon, katanya saat masuk. Kupikir kau tidak akan pernah mau melihatku lagi. Duduk, kataku dingin. Dia duduk di sofa. Aku berdiri di depannya dengan tangan bersedekap. Tania bukan yang pertama, kan? Kataku langsung. Aku melihat wajahnya berubah. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan catatan dari sakuku dan melemparkannya ke meja di depannya. Sekretaris di perusahaan lamamu, 1 tahun penuh. Klien itu, beberapa bulan. Dan Tania, 4 bulan. Sebenarnya ada berapa? Berapa banyak wanita yang kau tiduri selama pernikahan kita? Dia mengambil catatan itu, melihatnya, lalu menatapku. Siapa yang memberitahumu ini? Tidak penting, kataku. Yang penting adalah sekarang aku tahu. Aku tahu pengkhianatanmu bukan hanya sekali, bukan kesalahan sesaat, itu adalah gaya hidup. Kirana, aku tidak mau dengar kebohongan lagi, potongku. Aku mau kebenaran sekarang juga, semuanya. Dia bangkit, mencoba mendekatiku, tapi aku mundur. Dia berdiri di sana dengan tangan di saku, menatap lantai. Kau benar. Akhirnya dia berkata dengan suara rendah. Ada wanita lain. Aku tidak tahu jumlah pastinya. Aku tidak menghitung. Tidak menghitung? Ulangku dengan suara penuh cemooh. Seolah-olah mereka adalah barang atau angka. Bukan itu maksudku, katanya. Maksudku aku tidak berpikir seperti itu. Itu adalah momen-momen, kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang berulang, potongku. Selama 5 tahun penuh. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bagaimana kau bisa menatapku, menciumku, dan mengatakan kau mencintaiku, sambil tidur dengan wanita lain? Dia akhirnya menatapku, dan aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan penyesalan, bukan rasa malu, tapi sesuatu seperti kepasrahan. Aku tidak tahu, katanya. Aku lemah, egois, aku menginginkan segalanya. Stabilitas denganmu dan sensasi dengan wanita lain. Sensasi. Kataku pahit. Pasti aku terlalu membosankan di rumah sehingga kau butuh sensasi di tempat lain. Bukan begitu, katanya cepat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini tentang aku, masalahku. Itu yang dikatakan setiap peselingkuh, kataku. Ini bukan tentang kamu, ini tentang aku. Selalu alasan yang sama. Karena itu benar, katanya. Kau adalah istri yang luar biasa, Kirana. Masalahnya ada padaku. Jika kau tahu itu, kenapa kau terus melakukannya? Kenapa kau tidak meninggalkanku? Kenapa kau tidak membiarkanku hidup dengan harga diri? Daripada menjadikanku orang bodoh yang hidup dalam kebohongan, suaraku sekarang meninggi. Semua kemarahan yang terpendam meledak. Karena aku pengecut. Teriaknya juga. Karena aku menginginkanmu dan kehidupan lain itu juga. Karena aku tidak punya keberanian untuk memilih. Kau bukan pengecut, kataku dengan suara penuh penghinaan. Kau egois. Kau menginginkan segalanya tanpa membayar harganya. Kau menginginkan istri yang setia di rumah dan kekasih di luar. Kau menginginkan stabilitas dan petualangan. Kau menginginkan segalanya. Dan kau tidak pernah berpikir sejenak pun bagaimana ini akan mempengaruhiku. Kau benar. Katanya, suaranya pecah. Semua yang kau katakan benar, aku egois, aku hanya memikirkan diriku sendiri.
Akhirnya sebuah kejujuran, kataku. Akhirnya sebuah pengakuan yang tulus. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki ini? Katakan saja. Apa yang harus kulakukan? Aku tertawa, tawa yang dingin dan keras. Tidak ada. Kau tidak bisa memperbaiki ini. Apa yang telah kau hancurkan tidak bisa disatukan kembali. Kirana, kumohon, pergi, kataku. Keluar dari rumahku. Dan jangan pernah kembali. Kita bertemu di pengadilan. Tapi keluar, teriakku. Sebelum kita semua melakukan sesuatu yang akan kita sesali, keluar sekarang. Dia berdiri di sana untuk terakhir kalinya, menatapku, lalu perlahan berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, Kirana, katanya dengan suara tercekat. Aku lebih menyesal dari yang bisa kuungkapkan. Aku juga menyesal, kataku. Aku menyesal telah menyia-nyiakan 5 tahun hidupku dengan orang sepertimu. Dia pergi, dan aku menutup pintu. Aku berdiri di sana. Seluruh tubuhku gemetar karena marah, sakit, dan lelah. Lalu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Aku telah mengatakan semuanya. Aku telah meluapkan semuanya. Aku telah menghadapinya dengan semua kebenaran. Aku berjalan ke balkon dan berdiri menatap kota. Lampu-lampu berkelip dalam kegelapan. Di bawah, kehidupan terus berjalan. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan itu, merasa bisa melangkah maju. Setelah konfrontasi terakhir itu, aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi harapan palsu bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Semuanya sekarang jelas, final, dan berakhir. Aku memfokuskan seluruh energiku pada gugatan, pada mendapatkan kembali hak-hakku, pada menciptakan masa depan yang baru. Ibu Kartika bekerja keras. Dia mengumpulkan bukti, berbicara dengan saksi, dan membangun kasus yang kuat dan tak terbantahkan. Doni juga membantu, memberikan semua informasi yang dimilikinya. Bahkan Nita, yang menghubungiku, setuju untuk bersaksi jika diperlukan. Proses hukum memakan waktu 3 bulan. 3 bulan persidangan, dokumen, argumen, dan negosiasi. Bima pada awalnya melawan, mencoba membela diri, tetapi buktinya sangat banyak. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima persyaratan. Aku mendapatkan segalanya. Apartemen menjadi milikku sepenuhnya, tunjangan yang lebih dari cukup, dan semua hakku terjamin. Pada hari hakim menandatangani putusan akhir, aku duduk di ruang sidang dan merasakan pusaran emosi yang aneh. Lega, sedih, marah, bebas. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku keluar dari pengadilan bersama Ibu Kartika. Dia berkata dengan senyum bangga, "Kita berhasil. Anda mendapatkan semua yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan," kataku. "Ini pekerjaan saya," katanya. Tapi lebih dari itu, saya percaya pada keadilan. Dan hari ini, Anda mendapatkan keadilan Anda. Aku melangkah ke jalanan dan menghirup udara segar. Aku merasakan keringanan yang aneh, seolah beban besar telah terangkat dari pundakku. Ini adalah akhir dari sebuah bab, tetapi juga awal dari bab yang baru. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku mulai menata ulang hidupku. Aku menyingkirkan semua yang mengingatkanku pada Bima dari apartemen. Aku menyumbangkan beberapa pakaiannya yang tersisa, menyingkirkan semua foto bersama. Aku menata ulang perabotan, mengecat ulang, membuat ruangan terlihat sama sekali berbeda. Ini bukan lagi rumah kami. Ini menjadi rumahku. Dina bersamaku di setiap langkah, membantuku membereskan, membersihkan, membangun kembali hidupku. Suatu malam, saat kami sedang minum teh di balkon, dia berkata padaku, "Aku bangga padamu. Tahu?" Aku menatapnya. "Kenapa?" "Karena kau tidak hancur," katanya. "Kau bisa saja hancur dan menyerah, tapi kau tidak. Kau berjuang, mendapatkan kembali hak-hakmu, dan sekarang kau menciptakan kehidupan baru." Aku tersenyum. "Aku mendapat bantuan yang baik." "Mungkin," katanya. "Tapi kekuatan itu ada di dalam dirimu. Aku hanya membantumu mengeluarkannya." Di tempat kerja,
Aku mendapat promosi. Atasanku terkesan dengan caraku menangani situasi sulit tanpa membiarkannya mempengaruhi kinerjaku. Posisi baru itu membawa tanggung jawab yang lebih besar dan gaji yang lebih tinggi. Awal yang baru di semua lini. Suatu hari, sekitar 4 bulan setelah perceraian, aku tidak sengaja bertemu Doni di supermarket. Dia sedang berbelanja dengan putrinya yang kecil. Dia tersenyum saat melihatku. "Bu Kirana," katanya. "Bagaimana kabarnya?" "Baik," kataku. "Anda sendiri?" Dia menatap putrinya yang sedang memilih permen. "Kami juga baik-baik saja," katanya. Pelan-pelan membaik. "Bagaimana dengan Tania?" tanyaku. Dia menghela napas. "Kami sudah bercerai," katanya. "Kami tidak bisa mengatasi apa yang telah terjadi. Putri kami tinggal dengan saya, dan Tania mengunjunginya di akhir pekan." Aku mengangguk. "Sayang sekali." "Jangan," katanya, "itu adalah keputusan yang tepat. Saya sekarang fokus untuk memberikan kehidupan yang stabil bagi putri saya." "Itu bagus," kataku. "Anda ayah yang hebat." Dia tersenyum. "Terima kasih. Anda sendiri? Ada berita baru dalam hidup Anda?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak ada. Saat ini, saya fokus pada diri saya sendiri, pada menemukan kembali siapa saya di luar kerangka pernikahan." "Itu penting," katanya. "Kita butuh waktu untuk sembuh." Kami mengobrol sebentar lagi lalu berpisah. Saat mengemudi pulang, aku memikirkan kata-katanya. Sembuh. Apakah aku sudah sembuh? Tidak, belum sepenuhnya. Masih ada rasa sakit. Masih ada saat-saat di mana aku merasakan kesedihan dan kemarahan. Tapi aku sedang dalam perjalanan. Aku sedang bergerak maju. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Setahun telah berlalu sejak hari aku pulang dan menemukan Bima dan Tania di kamar mandi. Setahun rasa sakit yang luar biasa. Setahun tangisan di larut malam. Setahun mempertanyakan semua yang ku ketahui tentang diriku dan tentang cinta. Tapi itu juga setahun pertumbuhan, setahun menemukan kembali kekuatanku, setahun belajar berdiri di atas kakiku sendiri lagi. Melihat hidupku sekarang, aku hampir tidak percaya betapa banyak yang telah berubah. Apartemen yang tadinya penuh dengan kenangan menyakitkan telah menjadi tempat perlindunganku yang aman, ruang pribadiku yang telah kutata ulang dengan warna dan mimpiku. Setiap sudutnya sekarang membawa jejakku, bukan jejak seseorang yang mengkhianatiku. Perabotan baru, lukisan di dinding, bahkan aroma ruangan pun berbeda. Ini bukan lagi rumah kami. Ini rumahku. Pekerjaanku telah berkembang dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Promosi yang kuterima membukakan pintu baru bagiku, peluang yang sebelumnya aku takuti untuk dijelajahi. Aku menjadi lebih percaya diri dalam keputusanku, lebih berani dalam ambisiku. Aku tidak lagi menunggu persetujuan seseorang. Aku tidak lagi membutuhkan validasi orang lain untuk mengetahui nilaiku. Hubunganku dengan teman-temanku menjadi lebih dalam dan lebih kuat dari sebelumnya. Dina menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Dia menjadi orang yang bisa kuandalkan kapan saja dalam hidupku. Aku belajar menghargai orang-orang yang tetap berada di sisiku di saat-saat tergelap, orang-orang yang tidak menghakimiku, orang-orang yang memelukku saat aku hancur. Apakah aku sudah memaafkan Bima? Pertanyaan ini sering kutanyakan pada diriku sendiri. Jawabannya adalah tidak. Aku tidak berpikir aku akan pernah bisa memaafkannya atas apa yang telah dia lakukan. Tapi aku telah melupakannya. Dia tidak lagi mendominasi pikiranku. Namanya tidak lagi membuatku gemetar karena marah atau sakit. Dia sekarang hanyalah kenangan yang samar, seseorang yang kukenal di kehidupan sebelumnya, pelajaran pahit yang kupelajari tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Terkadang, ketika aku duduk sendirian di balkon di pagi hari, menyeruput kopi, aku memikirkan saat itu. Saat aku membuka pintu kamar mandi dan melihat seluruh hidupku hancur di depan mataku. Guncangan, rasa sakit, perasaan seolah-olah tanah terbelah di bawah kakiku. Jika aku tidak pulang hari itu, jika aku tidak melupakan dokumen-dokumen itu, aku mungkin akan hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun lagi, mungkin selamanya. Rasa sakit yang kurasakan tak tertahankan, tetapi dengan cara yang aneh, itu adalah sebuah anugerah. Itu membangunkanku, membebaskanku,
membuatku melihat kebenaran yang selama ini kuabaikan. Dan pada akhirnya, itu menyelamatkanku dari kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Aku adalah wanita yang sama sekali berbeda sekarang dari diriku setahun yang lalu. Lebih kuat, lebih sadar, lebih terhubung dengan diriku sendiri, dan apa yang benar-benar kuinginkan dalam hidup. Aku tahu nilaiku sekarang. Aku tahu aku pantas mendapatkan rasa hormat, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Dan dalam keadaan apapun, aku tidak akan pernah menerima kurang dari itu. Hidup terus berjalan, hari-hari berlalu, dan dunia terus berputar. Dan aku berjalan maju bersamanya. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, aku telah membangun kembali diriku dari puing-puing. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkanku lagi.